berjumpa lagi bersama Mbak Edith. Pernah nggak sih kita berpikir kalau seseorang sedang sakit berat, apa gereja akan mengatakan, semoga cepat sembuh? Atau gereja punya sesuatu yang nyata, yang datang menemani di saat tubuh lemah dan hati goyah? Hari ini kita akan membahas tentang sakramen perminyakan orang sakit. Sakramen yang membuat orang sakit merasa tidak sendiri. Mengapa orang sakit membutuhkan sakramen? Dalam hidup kita, sakit itu membuat kita merasa terbatas dan seperti mendekati akhir. Sakit bisa membuat kita menjadi cemas, kemudian merasa marah pada Tuhan. Tapi sakit juga merupakan momen di mana hal itu membuka jalan untuk kembali kepada Allah. Gereja memandang penderitaan bukan sekedar peristiwa biologis, melainkan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan yang hadir dan peduli. Yesus sendiri disebut sebagai tabib bagi yang menderita. Dia tidak hanya menyembuhkan badan, tetapi juga mampu mengampuni dosa dan menolong manusia seutuhnya, baik itu jiwa dan tubuh. Gereja melanjutkan sentuhan Kristus lewat sakramen, khususnya sakramen perminyakan orang sakit. Lalu, jika ada yang bertanya, apa itu sakramen perminyakan orang sakit? Jawabannya adalah, gereja percaya bahwa di antara 7 sakramen ada salah satu sakramen yang secara khusus dimaksudkan untuk menguatkan orang yang sedang diuji oleh penyakit berat, yaitu sakramen perminyakan orang sakit. Sakramen ini punya akar kuat dalam iman gereja mula-mula dan dijelaskan dalam kesaksian kitab suci tentang doa dan pengurapan. Apa efeknya? Efek khusus sakramen perminyakan orang sakit seperti ini. Yang pertama, menyatukan orang sakit dengan sengsara Kristus untuk kebaikannya dan kebaikan seluruh gereja. Yang kedua, memberi penguatan, damai dan keberanian untuk menanggung sakit atau usia lanjut secara Kristiani. Ketiga, memberi pengampunan dosa bila orang sakit tidak sempat menerima sakramen tobat. 4. Bisa memulihkan kesehatan jika itu membantu keselamatan jiwa. Kalau dibuat sederhana, sakramen ini bukan hanya sekedar minyak, tapi kasih Kristus yang bekerja agar orang sakit punya damai, tidak hancur sendirian, dan dipersiapkan menghadapi langkah akhir dengan iman. Bagaimana cara menerima sakramen perminyakan? Dalam gereja Katolik, sakramen perminyakan diberikan dengan cara dioleskan minyak suci pada bagian dahi dan telapak tangan. Sembari mengurapi, Romo akan mengucapkan doa yang sangat indah. Inti doanya adalah memohon agar Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menolong si sakit, mengampuni dosa-dosanya, serta menguatkan dan memulihkan jiwanya. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk menerima sakramen perminyakan? Ini yang sering membuat umat bingung. Gereja menegaskan
bahwa sakramen ini ditunjukkan bagi siapa saja yang sedang sakit serius atau parah. Namun, sakramen ini juga sangat tepat dan utama diberikan kepada mereka yang memang sudah mendekati ajal. Bekal terakhir, Ekaristi sebagai viaticum atau bekal perjalanan. Selain sakramen perminyakan, Gereja Katolik juga menyediakan Ekaristi atau komuni kudus khusus bagi umat yang sedang bersiap meninggalkan dunia ini. Dalam tradisi gereja, komuni terakhir ini disebut sebagai viaticum, yang artinya bekal perjalanan menuju keabadian. Paus Benediktus ke-16 menjelaskan 2 tahap pendampingan gereja yang sangat indah ini. Yang pertama, saat sakit serius. Sakramen perminyakan diberikan untuk menguatkan fisik dan jiwa si sakit agar rasa sakitnya dipersatukan dengan pengorbanan Yesus di salib. Kedua, saat mendekati ajal. Gereja memberikan Ekaristi atau viaticum sebagai makanan rohani dan teman perjalanan terakhir bagi jiwanya untuk menghadapi Allah Bapa. Intinya, gereja kita tidak pernah berhenti hanya pada doa agar sembuh secara fisik. Lebih dari itu, Gereja Katolik dengan penuh kasih menuntun orang yang sakit untuk terus mendekat dan bersatu dengan Kristus, baik dalam perjalanan mereka untuk sembuh di dunia maupun dalam perjalanan pulang menuju rumah Bapa di surga. Biar makin paham dan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang pertama, jangan tunda memanggil romo. Jika ada keluarga, kerabat, atau umat di lingkungan yang mulai sakit, serius atau parah, segera hubungi kantor sekretariat paroki atau ketua lingkungan untuk meminta sakramen perminyakan. Gereja sudah menyiapkan waktu terbaik untuk mendampingi jiwa si sakit. Jadi, jangan tunggu sampai kondisinya sudah kritis atau tidak sadarkan diri. Kedua, merawat orang sakit adalah bagian dari iman, bukan beban. Mendampingi dan merawat anggota keluarga yang sakit adalah wujud nyata iman kita. Gereja sangat memperhatikan umat yang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Melalui sakramen ini, mereka dibantu secara rohani agar tidak merasa sendirian, tetap menjadi bagian dari gereja, dan dikuatkan untuk menyatukan rasa sakitnya dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Ketiga, buang stigma takut. Ini sakramen penguatan, bukan tanda kematian. Ubah sudut pandang kita. Sakramen perminyakan bukan ritual menakutkan yang berarti orang tersebut pasti akan meninggal. Sebaliknya, ini adalah sakramen yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan keberanian luar biasa. Bahkan, ketika kesembuhan fisik secara medis tidak terjadi, Tuhan memberikan kekuatan batin, pengharapan, dan persiapan yang indah untuk perjalanan menuju hidup kekal. Sakramen perminyakan orang sakit adalah bukti nyata bahwa gereja memandang setiap penderitaan dengan terang kasih Kristus. Di sini, Kristus Sang Tabib Agung hadir, memastikan bahwa mereka yang sakit tidak pernah berjalan sendirian. Sakramen ini datang bukan untuk menakut-nakuti,
melainkan untuk menguatkan, mendekap dengan damai, mengampuni dosa, dan dengan penuh kasih mempersiapkan jiwa menuju perjalanan indah, menuju hidup yang kekal. Terima kasih untuk katekese hari ini. Sampai jumpa di katekese berikutnya. Dadah!